Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku akan membahas cara mengukur jarak bintang, tapi bintangnya adalah bintang yang terdekat dari planet kita, Bumi, yaitu bintang yang bernama Matahari. Di video sebelumnya aku sudah pernah bahas cara mengukur jarak bintang dengan metode paralaks trigonometri. Nah, di antara video-video aku sepertinya itu lumayan rame. Jadi sekarang kita juga akan membahas mengukur jarak bintang, tetapi yang sekarang kita bahas adalah bintang yang terdekat dari planet kita, Bumi, yaitu bintang yang bernama Matahari, yang merupakan pusat dari sistem tata surya kita. Tentu saja karena ini bintang yang cukup panas dan jaraknya juga jauh, kita tidak mungkin mengukur dengan membentangkan meteran. Meteran yang kalian punya di rumah mungkin hanya 1,5 sampai 3 meter. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur jarak matahari? Di sini ada petunjuknya sedikit, yaitu yang kita akan bahas dengan memanfaatkan planet lain. Nah, video sebelumnya juga pernah kita bahas tentang besaran-besaran yang sering dipakai di astronomi ya. Salah satunya adalah satuan astronomi atau sering kita kenal dengan SA atau di English-nya sering kita sebut astronomical unit atau AU. Nah, kita sudah tahu nih besarnya adalah sekitar 150 juta kilometer. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa besarnya itu adalah 150 juta kilometer itu? Sebenarnya metode yang digunakan bisa banyak. Nah, yang kali ini aku bahas adalah dengan bantuan planet lain, dalam hal ini adalah Venus. Kenapa kita pakai Venus? Karena planet ini cenderung dekat terhadap kita, dan planet dalam. Jadi karena dia planet dalam ini posisinya tidak terlalu jauh dari matahari yang kita lihat dari langit ya. Bergeser, nanti kita akan lihat bahwa paling jauh si Venus ini letaknya 46 derajat saja di langit. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus kita ketahui. Di sini sudah aku gambarkan dan tuliskan apa saja. Pertama, RV, yaitu jarak dari matahari, aku simbolkan S di sini sun, dan V, Venus atau Venus ya. RV untuk jarak dari matahari ke Venus atau radius orbitnya. Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa orbit planet-planetnya yaitu Venus dan Bumi itu dua-duanya lingkaran. Walaupun kalian sudah belajar juga di hukum Kepler bahwa tidak sepenuhnya lingkaran ya. Boleh didekati dengan lingkaran, tapi sebenarnya bukan lingkaran yang sempurna seperti ini. Nah, parameter selanjutnya adalah RE, yaitu jarak dari matahari ke bumi. Di sini buminya aku tulis sebagai E, Earth, dan jaraknya ini yang mau kita cari ya, RE, jarak dari bumi ke matahari. Kemudian ada juga yang ketiga adalah RVE, yaitu jarak dari Venus ke bumi. Dan parameter selanjutnya adalah alfa. Ini yang disebut sebagai sudut elongasi. Ini sudut elongasi bisa untuk planet manapun. Nah, kalau dalam hal ini kalian bisa lihat yang mana maksudnya sudut elongasi yang dibentuk antara S, E, dan V. Jadi, diukurnya di bumi ya. Jadi, jarak sudutnya dari matahari ke Venus untuk sudut elongasi Venus. Planet apapun bisa sebenarnya. Misalnya Merkurius ya berarti sudut yang dibentuk antara matahari, bumi, dan Merkurius. Dan yang lainnya. Jadi diukurnya di bumi seperti ini. Ya, sudut yang ini. Di sini aku sebut sebagai alfa. Nah, dari segitiga ini dan satu sudut yang diketahui, inilah yang kita gunakan untuk mengukur jarak dari matahari ke bumi. Nah, ini yang mau kutunjukkan jarak sudut atau si sudut elongasi itu. Jadi secara sudutnya ya, dari matahari ke Venus. Ini kita bisa tebak kalau yang paling terang ini Venus. Kalau Saturnus kan lebih jauh, jadi pasti tidak lebih terang daripada Venus. Jadi jarak sudutnya ini. Nanti kalau kita sudah pernah masuk ke pembahasan segitiga bola, posisi,
tata koordinat di astronomi. Nah, itu baru kalian mungkin juga lebih kebayang kalau elongasi itu sudut yang kita lihat di bola langit. Nah, selanjutnya, dari parameter-parameter itu kan RE jelas yang kita mau cari. Kemudian bagaimana parameter lain kita mengetahuinya. Yang pertama adalah si RV ini adalah jarak dari matahari ke Venus. Kita bisa mengasumsikan dengan hukum ketiga Kepler. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Nah, kita mengasumsikan orbit planet-planet berupa lingkaran. Nah, dengan menggunakan hukum Kepler ketiga ini, kita bisa tahu besarnya RV dibandingkan dengan RE. Jadi, kalian sudah belajar bahwa untuk satu sistem, R pangkat 3 per P kuadratnya adalah konstan. Dalam hal ini adalah untuk Venus dan Bumi sama, seperti ini. Karena mereka dalam satu sistem, mereka mengitari sesuatu yang sama, yaitu matahari. Jadi kita bisa menulisnya seperti ini. Sehingga jika kita ubah persamaannya, bisa juga kalian tulis seperti ini. PV per PE pangkat 2 per 3 kali RE. Ya. Nah, dengan PV-nya sudah diketahui, di sini adalah 224,7 hari, aku tulis sebagai D, days, dan PE-nya adalah periode revolusi bumi. Aku tambahkan di sini, mana kalian juga tahu ya, 1 tahun. Kalau kalian masukkan angkanya, kalian akan dapat ini nilainya adalah 0,72 RE. Jadi, jarak Venus ke matahari adalah 0,72 kalinya jarak bumi ke matahari. Ya, yang mana kita sudah tahu sih sebenarnya kalau sekarang ya, bahwa 0,72 satuan astronomi. Nah, sekarang masalahnya adalah satuan astronomi itu berapa kilometer gitu. Nah, selanjutnya adalah RE, tadi seperti yang sudah aku bilang, RE ini adalah yang kita cari. Selanjutnya adalah RVE, yaitu jarak dari bumi ke Venus. Ini bisa kita cari dengan menghitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan radar untuk memantul kembali ke bumi. Nanti aku akan contohkan bagaimana caranya. Kemudian alfa tadi ya, jarak sudut matahari Venus di langit. Tadi juga aku sudah tunjukkan di gambar ini. Di mana kalian tahu satu lingkaran adalah 360 derajat. Nah, seperberapanya lingkaran jarak dari matahari ke Venus ini di langit dalam satuan derajat. Itu parameter-parameter yang kita bisa cari dan hitung untuk mendapatkan besarnya RE. Aku contohkan, misalnya kita kan sudah tahu ya, RV adalah 0,72-nya RE berdasarkan tadi hukum ketiga Kepler, kemudian periode orbit bumi, kemudian hasil pengukuran radar ya memantul kembali. Jadi maksudnya adalah radar ini dipancarkan ke arah Venus. Nah, radar ini kan perlu waktu untuk menempuh si Venus. Kemudian karena Venus ini permukaannya padat, dia bisa memantul dan kembali ke bumi. Di sini misalnya diketahui bahwa selang dari dipancarkan hingga diterima kembali sinyalnya adalah 5 menit, dan dari sini kita bisa menghitung besarnya jarak dari bumi ke Venus atau RVE ini. Kemudian misalnya sudah diketahui juga sudut elongasinya adalah 18 derajat, yaitu jarak sudut dari matahari ke Venus ini. Untuk mendapatkan RE, kita bisa hitung dari sini adalah besarnya RVE. Jadi radar ini punya kecepatan sebesar kecepatan cahaya atau C. Ya, sekitar 300.000 kilometer per detik. Nah, jadi dia gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik, kata Maxwell adalah memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya, 300.000 kilometer per detik. Ya, hasil perhitungannya Maxwell lah didapatkan bahwa gelombang elektromagnetik punya kecepatan setara dengan kecepatan cahaya, 300.000 km per detik. Jadi satu detiknya radar atau gelombang elektromagnetik menempuh jarak sebesar 300.000 km. Dia menempuh, ya. Jadi kan kita tahu kecepatan itu adalah jarak per waktu. Dalam hal ini, kecepatannya adalah
speed of light atau C, kemudian jaraknya kalian bisa lihat di sini dia memantul kembali. Ya, berarti adalah jarak dari E ke V dan kembali lagi dari V ke E, atau adalah 2 kalinya RVE ini. RVE per selang waktunya di sini aku tulis sebagai T. Maka RVE adalah, kalian bisa tulis merupakan C dikali T dibagi 2. Nah, kalian bisa hitung. 300.000 km per detik dikali dengan waktunya adalah 5 menit. Aku ubah jadi detik, supaya nanti ini bisa dicoret ya. Dibagi dengan 2. Akan kalian dapat sebesar 45 juta kilometer. Nah, itu adalah RVE-nya. Ini kalian sudah ketahui, ini kalian sudah ketahui dengan perbandingan seperti ini, ya. Kemudian alfanya juga diketahui. Nah, kalian bisa hitung dengan persamaan pada segitiga sembarang. Ini juga sudah pernah aku singgung di bagian vektor. Kalian bisa cek videonya. Nah, itu kan di vektor. Tapi aku juga sempat singgung di video itu tentang sama saja untuk di segitiga sembarang. Nah, kalau kalian masukkan parameter-parameter yang diketahui ya dengan RVE ini tadi sudah aku hitung, kalian bisa dapat persamaan seperti ini, yang mana ini adalah persamaan kuadrat. Yang kalian kenal kan biasanya bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian kalian harus cari akar-akarnya. Nah, ini juga sama. Ini tapi dalam bentuk X-nya adalah berupa RE. Dan kalian harus mencari akar-akarnya. RE ini berapa? 2 kemungkinan nilai dari hasil persamaan kuadrat ini. Nah, kalian kalau hitung dengan menggunakan rumus ABC, kalian akan mendapatkan solusi. Yang ini kan karena angkanya agak ribet, kalian paling gampang menggunakan rumus ABC. Aku tulis ya. Untuk rumus ABC itu misalnya untuk persamaan kuadrat yang bentuknya seperti ini ya. Nah, ini yang makanya disebut sebagai ABC. Nanti X adalah minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Jadi untuk mendapatkan solusi si RE ini, ya kalian B-nya berarti minus 8,56 kali 10 pangkat 7, A-nya adalah 0,4816, dan C-nya adalah 2,025 kali 10 pangkat 15. Kemudian akan dapat solusi seperti ini, sekitar 149,6 juta kilometer atau 28 juta kilometer. Nah, ini mungkin nilai ini dianggap terlalu kecil, jadi dipilih solusi yang ini. Yang mana memang lebih masuk akal ini ya. Ini kan nilainya berarti lebih kecil daripada si 45 juta kilometer yang kita dapat sebelumnya. Ya. Jadi kita ambil solusi yang 149,6 juta kilometer. Nah, ini yang mau dicari, apa sekitar 150 juta kilometernya itu kan dari angka ini ya, kita bulatkan supaya lebih gampang 150 juta kilometer. Asal-usulnya dari perhitungan ini. Atau ada cara juga yang lebih mudah, yaitu, nah tadi kita kan sudah belajar adalah sudut elongasi yang dibentuk antara si matahari, bumi, dan planet yang bersangkutan. Nah, ada posisi yang dimana disebut sebagai elongasi terbesar atau greatest elongation. Itu posisinya bagaimana? Itu adalah ketika si planet berada paling jauh dari matahari. Paling jauhnya itu maksudnya adalah terlihat dari buminya. Tadi kan aku sudah kasih contoh seperti ini nih di foto ini. Mentok-mentok itu si Venus itu sejauh 46 derajat saja dari matahari. Tidak mungkin lebih jauh lagi. Atau lebih jauhnya secara sudut ya. Berarti paling dekat di sini, di sini, di sini, di sini, asalkan jaraknya itu tidak lebih dari 46 derajat. Dia paling besar adalah 46 derajat. Jadi jarak terjauhnya terlihat dari langit sebesar 46 derajat. Nah, ini cenderung lebih gampang, tapi ya harus menunggu si greatest elongation ini. Kenapa lebih gampang? Karena ketika elongasi terbesar, sudut di sini adalah sebesar 90 derajat. Jika ini adalah sudut elongasi terbesar, di sini adalah sebesar 90 derajat atau tegak lurus. Jadi RV dan RVE ini tegak lurus. Nah,
Gampang toh kalau dengan segitiga siku-siku seperti ini kalian sudah belajar trigonometri, di mana untuk sudut A ini sinus alfa adalah depan per miring ya, RV per RE. Untuk cos alfanya adalah samping per miring, RVE per RE. Nah, sekarang karena kita mau cari besarnya RE, terus di sini parameter selanjutnya yang diketahui adalah masih pengamatan radar ya, sebesar 11,55 menit dan tidak perlu parameter RV. Jadi kita cukup menggunakan cosinus seperti ini. Dengan RVE-nya kita ketahui dengan cara yang sama tadi, dengan waktu yang dibutuhkan adalah 11,55 menit, kita dapatkan RE dengan mengalihkan RVE dengan cosinus elongasi terbesar. Jika RVE adalah C dikali T per 2, maka cukup seperti ini saja ketika elongasi terbesar. Jangan lupa untuk mengkonversikan waktunya ke detik karena satuan untuk kecepatan cahayanya di sini dalam kilometer per detik dikali dengan kosinus 46 derajat. Nanti kalian juga akan dapat sebesar 149,6 juta kilometer. Itu dia video dari aku. Semoga pembahasannya membantu. Jika kalian ada pertanyaan bisa cantumkan di komentar. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.